Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 230201010239, program studi PJJ S1 Manajemen kelas NJ 303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahaan MM. Soal ujiannya adalah membuat PPT dari 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Mata kuliah Manajemen SDM 1 terkait topik bebas atau bisa dipilih dari sesi 1 sampai 7 dan sesi 9 ke 15 artikel yang dipublis pada tahun 2020 sampai 2025. Isi PPT-nya adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan implikasi. Di sini saya memilih mereview 5 artikel dengan tema pemutusan hubungan kerja atau PHK. Judul artikel yang pertama adalah perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Penulis Wibowo dan Herawati tahun 2021. Kemudian artikel yang kedua berjudul dampak bagi pekerja atas tindakan PHK secara sepihak. Penulis Ayunda et al. Tahun 2024. Kemudian judul artikel yang ketiga adalah resiliensi pada karyawan yang mengalami PHK. Penulisnya Apriawal tahun 2022. Kemudian judul artikel yang ketiga, dampak pandemi COVID-19 terhadap PHK dan pendapatan pekerja. Penulis Agung tahun 2021. Dan judul artikel yang kelima adalah perlindungan hukum terhadap pekerja dalam PHK karena efisiensi akibat COVID-19. Penulisnya Meliana dan Purba tahun 2020. Latar belakang masalah. Dalam praktek hubungan industrial di Indonesia masih banyak ditemukan kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa melalui prosedur yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Pekerja seringkali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan pengetahuan hukum serta ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan. PHK sepihak tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ketidakstabilan ekonomi keluarga, dan meningkatkan resiko kemiskinan serta pengangguran. PHK tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi pekerja, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Banyak pekerja yang mengalami stres, kecemasan, dan kehilangan rasa percaya diri setelah kehilangan pekerjaan. Pandemi COVID-19 juga berdampak besar terhadap perekonomian nasional dan menyebabkan meningkatnya angka PHK di berbagai sektor industri. COVID-19 memaksa banyak pengusaha melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Namun, efisiensi sering dijadikan alasan untuk melakukan PHK tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak pekerja agar tidak dirugikan. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengkaji secara mendalam dasar hukum pengaturan PHK di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK secara sepihak. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dampak yang dialami pekerja akibat PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dan mengetahui bagaimana tingkat resiliensi karyawan yang mengalami PHK serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis apakah PHK dengan alasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Kemudian menganalisis dampak PHK terhadap pendapatan pekerja selama pandemi COVID-19. Metodologi penelitian. Penelitian pertama dan keempat menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah
peraturan undang-undang, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum ketenagakerjaan yang relevan. Kemudian yang penelitian kedua menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman pekerja yang terkena PHK. Penelitian ketiga menggunakan metode psikologis deskriptif dengan analisis kondisi mental dan sosial karyawan pasca PHK. Kemudian penelitian yang kelima menggunakan analisis data sekunder dari lembaga resmi dan publikasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak secara tegas dilarang dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Undang-undang telah mengatur bahwa PHK harus dilakukan melalui mekanisme tertentu dan tidak boleh merugikan pekerja. Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki dukungan sosial yang kuat dan kemampuan adaptasi yang baik cenderung memiliki resiliensi yang lebih tinggi. PHK karena efisiensi hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat hukum tertentu dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. PHK menimbulkan dampak bagi pekerja, mengalami penurunan pendapatan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, serta tekanan psikologis akibat ketidakpastian masa depan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya penurunan pendapatan yang signifikan pada pekerja yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Implikasi manajemen SDM. Manajemen SDM perlu memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. SDM tidak hanya berfungsi sebagai pengelola tenaga kerja, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan hukum dan keadilan hubungan kerja. Kemudian, manajemen SDM perlu mengembangkan kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan pekerja, seperti memberikan kompensasi yang adil dan program transisi kerja. Manajemen SDM harus mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan perlindungan pekerja. Manajemen SDM juga diharapkan dapat menyediakan program konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis bagi karyawan terdampak. Manajemen SDM perlu menyusun strategi ketahanan tenaga kerja dan kebijakan keberlanjutan untuk perusahaan. Kesimpulan akhirnya adalah kelima artikel ini menunjukkan bahwa PHK khususnya yang dilakukan secara sepihak menimbulkan dampak hukum, ekonomi, dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, manajemen SDM memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan PHK dilakukan secara adil, legal, berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Berikut adalah daftar pustaka dari kelima artikel tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.